Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadal Al-Fajri, bisa dipanggil Fadel, dengan NIM 240107214. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih cara pembuatan dari eh, form dari pembayaran hutang. Nah, yuk kita lanjut pada tata caranya. Sebelumnya kita kan sudah membuat nih gimana sih bentuk dari jurnal atau bentuk form dari baik itu penjualan dan juga pembelian. Nah, itu akan kita pakai lagi pada pembuatan form dari pembayaran hutang. Nah, setelah kita pakai yang kemarin, itu kita akan menambah nih, baik itu form dan juga queries namanya. Nah, untuk form kita akan menambah yaitu form pembayaran hutang. Nah, untuk queries itu ada 3, queries jurnal, queries neraca saldo, dan queries saldo hutang. Yuk langsung kepada cara pembuatannya. Nah, yang pertama kita akan ngebuat queries jurnal. Nah, ini adalah bentuk queries yang telah saya buat. Nah, untuk itu yang pertama kita akan ngambil field itu dari nomor bukti dari jurnal H di sini, dan kita akan klik list yaitu show, dan juga sebelumnya kita akan lalu itu tanggal pada jurnal H kita klik, lalu kode akun dari TBL jurnal D, lalu nama akun dari TBL akun kita klik, akan muncul di sini. Lalu kita buat lagi, klik lagi yaitu debit pada jurnal D dan kredit juga pada jurnal D. Itu tabel jurnal D. Setelah itu kita akan nge-save tabel ini bernama queries journal atau key journal. Untuk queries selanjutnya yaitu kita akan ngebuat queries neraca saldo. Nah, apa saja sih yang kita add pada neraca saldo ini? Nah, untuk neraca saldo yang akan kita add pada queries ini, itu yang pertama ada, sebelumnya itu kita akan meng-add table-table mana sih yang kita bakal pilih, itu yang di bagian select table di sini kita akan memilih table account dan TBL journal D. Nah, untuk field-field yang kita pilih itu ada di sini. Yang pertama itu ada kode akun pada bagian tabel akun, lalu nama akun di bagian tabel akun, itu tinggal kita klik aja 2 kali. Lalu kelompok akun di bagian tabel akun kita klik ini. Selanjutnya yaitu ada TBL jurnal D. Nah, pada TBL jurnal D itu gak ada kita klik. Cuman kita ambil aja di bagian tabel akun. Karena jurnal D ini telah berhubung pada tabel akun. Karena kode akun ini akan menghubungi kode akun pada jurnal D. Lalu selanjutnya kita akan membuat bentuk field baru yaitu saldo akun. Di mana untuk rumusnya itu ada saldo akun titik 2, itu menyesuaikan ya teman-teman. Bisa teman-teman atau titik 2 atau titik koma pada komputer teman-teman punya atau Bapak Ibu semuanya. Itu saldo akun titik 2 sama dengan sum debit dikurang kredit. Nah, untuk bagian total, sebelumnya kita akan mengaktifkan total bagian ini. Nah, akan memunculkan total di sini nantinya. Nah, untuk itu pada bagian rumus tadi saldo akun kita akan memilih expression. Oke. Selanjutnya yaitu ada T-debit atau T-debit, di mana untuk pengetikannya di sini yaitu ada T-debit titik 2 sama dengan atau titik 2 if saldo akun lebih besar pada 0, titik koma atau koma dari, mungkin separatornya tergantung dari komputer Bapak Ibu semuanya, itu bisa titik 2 atau koma kah bisa, atau bisa titik 2. Lalu titik koma saldo akun titik koma 0 tutup kurung. Lalu untuk totalnya sama dengan saldo akun tadi, kita memakai expression. Selanjutnya itu ada track credit. Untuk track credit, if saldo
dalam kurung saldo akun kecil dari 0, titik koma, saldo akun, dikali min 1, titik koma, 0, tutup kurung. Nah, untuk totalnya kita pakai expression juga. Nah, untuk pencetangan jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mencentangkan show pada setiap field yang ada kita add tadi. Dah, setelah itu kita akan men-save-nya di bagian save, lalu kita menamai queries ini adalah queries neraca saldo. Selanjutnya yaitu ada queries saldo hutang. Dimana untuk peng-add-an dari table itu sendiri itu ada dua, yaitu ada tabel rek hutang dan juga tabel vendor. Nah, untuk add field dari table itu sendiri, itu ada kode vendor dari tabel rek hutang, nama vendor dari tabel vendor, dan juga saldo hutang. Kita buat field baru nih, saldo hutang titik 2, sum kredit, dalam kurung kredit dikurang debit. Ini untuk field barunya. Nah, tak lupa sebelumnya kita akan mengaktifkan total pada bagian menu bar ini. Dan jangan lupa untuk kode vendor dan nama vendor itu total yang diberikan yaitu group by dan juga yang field yang baru kita bikin sendiri itu adalah expression. Jangan lupa dicentang show-nya. Oke. Setelah itu kita akan men-save queries ini yang bernama saldo hutang. Nah, bentuk dari show view yang bakal kita dapat baik itu QRIS Jenar, neraca saldo dan saldo hutang itu seperti ini. Nah, inilah bentuk field atau bentuk show view yang bakal kita dapetin nanti setelah kita membuat key journal. Dan juga untuk pemberian total ini bisa kita bikin dengan total di sini. Kita centang total di sini bakal keluar nih pilihan sum, average, atau dan lainnya. Selanjutnya, bentuk dari view dari neraca saldo itu seperti ini. Tak lupa seperti tadi di bagian key journal kita akan mengklik total di sini. Nah, di sini akan opsinya bisa kita pilih. Itu sum kah, total dari ini kah, atau bisa kita pilih average kah untuk formula yang kita berikan di sini pada kolom ini. Oke. Selanjutnya yaitu saldo hutang. Untuk view-nya seperti ini. Dan sama seperti tadi kita akan bisa memberikan formula pada table total di sini itu bisa kita berupa sum atau average yang bisa kita pilih. Selanjutnya kita akan membuat yaitu F pembayaran hutang. Nah, untuk bentuk dari desain yang kita pakai itu seperti ini. Yang pertama kita akan ke kanan buat menampilin form header dan footer. Lalu pada header itu sendiri kita akan memberi label form pembayaran hutang vendor supaya kita jelas bahwasanya form ini adalah form pembayaran hutang vendor. Lalu kita akan ngebuat nih bentuk text box yang bakal kita beli. Karena memang ini adalah bentuk pengisian dari form-form dari pembayaran hutang. Yaitu ada nomor bukti, tanggal, keterangan, kode vendor, nama vendor, saldo hutang, kode akun bayar, saldo akun bayar, nominal, dan sebagainya. Oke. Dan juga pada footer dari form itu sendiri ada namanya button untuk posting. Nah, lanjut saja. Itu ada pada nomor bukti. Pada nomor bukti itu ada. Nah, sebelum kita masuk pada codingnya, kita tak lupa kita memberi nama dari label-label dari teks tersebut. Baik itu label sebelah kanan dari nomor bukti sampai nominal bayar itu dengan nama keterangan yang sama dengan yang sebelah kirinya yaitu seperti txt no bukti, txt tanggal, txt keterangan, dan sampai txt nominal bayar. Lalu yang pertama ini, di bagian nomor bukti di sebelah kanan teks tibanya. Untuk dalam pengisian, kita akan mengcoding di sini. Nah, coding yang kita pakai itu adalah seperti ini, yaitu
itu kita is null itu kita memakai coding after update ya Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama kita ada if is null, nomor bukti dan sebagainya, itu mengatakan bahwasanya si nomor bukti itu sendiri tidak boleh kosong. Selanjutnya itu ada kita save, lalu lanjut kepada tanggal. Pada tanggal ini kita akan memformat, di mana tanggal ini kita akan format sebagai medium date. Lalu pada keterangan kita beri nama, lalu pada kode vendor nih. Nah, pada kode vendor kita melakukan change to pada text box. Combo box. Nah, ini bertujuan bahwasanya kode vendor ini akan mengikuti baik itu nama vendor, saldo hutang untuk pembayaran hutang itu sendiri. Contoh kode vendornya 001. Nah, nama vendor yang berkaitan dengan kode vendor itu sendiri bakal masuk sendirinya. Contoh 001 adalah kode vendor dari vendor Fadel dan hal tersebut bakal muncul jika kita memakai kode 001 tersebut. Begitu pula dengan total saldo hutang yang si vendor itu sendiri. Nah, setelah kita memakai combo box, lalu kita memakai row source yaitu table vendor, karena memang kode vendor ini acuannya yaitu dari table vendor. Oh ya, pada kode vendor itu sendiri kita memakai coding nih, yaitu di bagian after update, di mana codingnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Table vendor sekian. Nah, ini yang txt nama vendor ini bertujuan untuk si kode vendor itu saling berkaitan nantinya pada nama vendor. Jika diklik 001 bakal muncul lah nama si pemakai kode vendor itu sendiri. Nah, di sini ada namanya X saldo hutang. Saldo hutang itu dipanggil pada queries yang telah kita buat tadi, yaitu di queries saldo hutang sesuai dengan kode vendornya. Nah, di sini saldo hutang tersebut tidak boleh 0 dan juga sama dengan 0 jika tidak diisi. Oke. Nah, jika misalnya hal tersebut juga sama dengan saldo hutang itu sama dengan saldo hutang. Jadi saldo hutang yang bakal tercantum tersebut, data yang bisa didapat itu dari queries yang telah kita kaitkan nantinya gitu. Lanjut kepada nama vendor udah, saldo hutang sudah, lalu di kode akun bayar, di mana di sini kita akan meletakkan combo box. Lalu untuk row source-nya kita akan merow source yaitu dari tabel akun, karena memang kode akun bayar itu adalah bentuk akun-akun atau nomor-nomor akun atau kode-kode akun yang akan muncul di sini nantinya. Lalu untuk pada pengisian kode akun bayar ini ada namanya untuk pengkodingan. Nah, untuk codingnya seperti ini. Saldo akun sama dengan saldo akun bla 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 sekian, dan juga txt akun, nanti txt akun sama dengan, nah txt akun ini bertujuan untuk mengkaitkan nama akun itu sendiri dengan kode akun yang bakal kita pakai. Contoh tadi kan kode akun bayar nih, kode akun bayar contohnya kan kode akun bayar tuh ada dua kita pilih kan, antara bank dan kas. Contoh kas adalah pada 111 sekian. Nah, nanti nama akun tersebut bakal muncul yaitu kas seperti itu. Nah, di sini if is null itu bertujuan untuk saldo akun itu nggak boleh kosong, karena memang dia harus mereka bisa hanya 0 seperti itu, karena memang kode akun itu cuman bisa 0 seperti itu. Nah, untuk saldo akun tersebut sama dengan saldo akun. Mengapa? Karena memang txt saldo akun itu mengkaitkan datanya atau data yang dapat diambil itu dari si X saldo akun itu sendiri. Nah,
X saldo akun itu didapat dari neraca saldo, key neraca saldo atau queries neraca saldo. Lalu kita save, lanjut. Nah, yang ini udah mengaitkan dari kode akun, saldo akun. Saldo akun ini bakal kita ketik nih, dan nominal bayarnya. Nah, di nominal bayar itu ada coding, di mana nih, nominal bayar itu harus lebih besar daripada saldo hutang atau si nominal tadi lebih besar pada saldo akun. Dimana jika misalnya saldo pembayaran itu lebih kecil daripada saldo hutang itu sendiri, atau juga melebihi hutang, itu ada suatu sistem untuk pengingatnya atau pengkomenannya atau pemberitahuannya, di mana saya sendiri itu mengcoding buat pemberitahuannya itu saldo akun pembayaran tidak mencukupi atau nominalnya lebih dari saldo hutang. Lalu kita end sub, di save dan balik lagi. Oke. Nah, jadi nominal bayar ini bakal nggak bisa itu melebihi atau mengurangi melebihi atau kurang dari saldo hutang itu sendiri. Lalu kita lanjut kepada footer dari form, itu ada button posting. Kita akan mengcodingnya untuk menginput data-data. Lalu, nah untuk coding pertama itu kita ngebuat bahwasanya txt nominal tadi itu nggak boleh kecil dari 0. Kalau misalnya kecil dari 0 itu tidak valid tibanya. Karena memang nominal itu harus besar dari 0 sama dengan 0 atau besar dari 0. Mana untuk VB critical atau komenan yang bakal kita dapat nanti kalau misalnya itu lebih kecil dari 0, saya mengcodingnya yaitu nominal pembayaran belum valid. Lalu jika misalnya txt saldo utang itu lebih kecil dari 0 juga, maka saldo utang itu 0. Nah, lalu kita akan memprosedur koneksi ke tabel, baik itu dim dan set. Nah, akun-akun terkait yaitu jurnal H, jurnal D, dan rek hutang. Kenapa? Karena memang pembayaran dari hutang tersebut berkaitan langsung dengan tabel-tabel ini, baik itu jurnal H, jurnal D, dan juga rek hutang. Lalu menginput jurnal. Nah, yang pertama itu dari jurnal H ada nomor bukti, tanggal keterangan, dan juga kedua yaitu debit hutang. Kenapa mendebitkan hutang? Karena kita pada proses pembayaran hutang. Jadi dari saldo awalnya hutang yang tersebut kredit, maka kita debitkan supaya pembayaran tersebut lunas atau semisalnya hutang tersebut terbayarkan menjadi 0. Lalu kita akan mengkreditkan kas atau bank. Nah, memang dalam pembayaran hutang kita akan menggunakan kas atau bank untuk dalam pembayaran hutang tersebut. Lalu untuk jurnal terkait yaitu jurnal D. Nah, untuk debit 0 dan kreditnya nominal yang kita bayarkan. Lalu seperti akun terkait yaitu register hutang. Karena memang pembayaran hutang itu sangat berkaitan dengan rek hutang itu sendiri. Nah, setelah kita mengikuti langkah-langkah tersebut, baik itu penginputan koneksi ke tabel dan juga menginput jurnal, debit hutang, kredit kas dan bank, dan juga bagaimana sistem dari rek hutang itu sendiri, lalu berhasillah transaksi dari posting tersebut. Nah, saya membuat bahwasanya MSI box itu sendiri yaitu transaksi berhasil diposting untuk VB information-nya. Nah, setelah berhasilnya input data dari form tersendiri, maka kita harus mengkosongkan form atau form yang telah kita isi. Itu baik itu teks bukti sampai teks nominal. Nah, perlu kita perhatikan bahwasanya baik itu saldo hutang, saldo akun, dan nominal itu kita akan menggunakan 0 karena memang format yang kita letakkan tersebut itu adalah number bukan teks. Lalu kita env dan ensub, lalu kita save dan kembali kepada desain dari form pembayaran hutang. Nah, setelah itu kita akan mentes bisa nggak sih berhasil untuk pembayaran untuk
form ini bisa berhasil nggak buat memposting dari pembayaran hutang? Oke, kita coba. Oke. Bukti. Kita pakai tanggal. Keterangan pembayaran hutang. Kode vendornya siapa nih? Ada nih. Kan sebelumnya kita udah input nih si vendornya siapa-siapa aja, dan juga hutang-hutang tersebut terjadi pada saat pembelian kemarin, karena memang hutang yang kita dapat itu tadi adalah pembelian kredit. Udah 25.000 dan kode akunnya kita akan menggunakan kas atau bank. Nah, kita di sini akan menggunakan kas. Nah, saldonya berapa nih? Saldo bayarnya itu tersisa 4.961 pada di kas ini. Jadi kas kita hanya tersisa 4.961.000. Nah, untuk itu kita akan menggunakan kas tersebut karena memang kas tersebut mencukupi untuk membayar hutang kita sebesar 25.000. Nah, jikalau posisinya kas kita itu lebih kurang daripada saldo hutang, kita tidak dapat membayar hutang tersebut. Nanti akan mengeluarkan bahwasanya nominal tersebut kurang dari saldo hutang yang akan kita bayarkan. Nah, untuk nominal yang kita bikin yaitu sesuai dengan jumlah nominal saldo hutang yang akan kita bayarkan. Oke. Posting. Transaksi berhasil. Nah, jika terjadinya posting, maka baik itu nomor bukti sampai nomor dibayar itu akan kosong jika pengecualian dengan saldo hutang, saldo akun bayar, dan nominal itu akan kosong. Mungkin sampai situ penjelasan dari saya tentang form pembayaran dari hutang. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.